Ya, ya, ya. Terima gitu. kasih nih Bro Daniel karena sharingnya. Ini saat ini kan sangat marak nih penggunaan AI dan kadang-kadang pertanyaan sepele pun juga ditanyakan Sorry, kepada AI gitu. sorry, sorry, Nah, Roman. ah, ah, Harusnya kita silakan. ada dapat esensinya Daniel ya. Kalau kita terlalu banyak nanya, nanti intinya kelupaan, nanti diskusi sama yang ke belakang gitu. Kan Ya, ya, tadi ya, kan ya. sudah secara jujur misalkan dari awal gitu. Interviewnya sih bagus banget kalau menurut saya ya, dengan jawabnya. Tapi barangkali ada teman-teman yang, karena saya lihat tuh dari awal Daniel ngomong tuh udah bagus banget, udah jadi satu Ah, kajian. Lalu berkembang, saya khawatir kita nanti terjebak dalam kembangan-kembangan ini sehingga mhm. dasar sehingga Daniel bisa berpikir gitu hilang gitu loh. Ya, ya, Maksud saya, gitu. Saya nggak tahu, saya merasa gitu. Kalau nggak ya, hilang gitu. Karena saya udah kita udah dapat benang merahnya, tapi makin lama kan makin kompleks bro. ya. Kalau Betul, makin Prof. kompleks, nanti kita diskusinya ke kompleksan tanpa tahu akarnya kenapa dia bisa sampai begitu. Nah, justru itu, Prof. Kenapa apa pengembangannya sampai sebegitu besar? Tapi kembali lagi kan nanti yang kembali lagi ke awal pembicaraan itu, bagaimana Ya, tapi apa awal mensinkronkan pembicaraan logika. itu? Awal pembicaraan itu apa? Kan nggak ada yang nyatet bro. Atau Oh memori ya, kita. Ya kan kita memori bisa lupa. oke. Ya, Kita kan dari kita kan nggak jenius semuanya ya. Kita ini kan pelupa gitu. Ya. Itu gitu. ya, Jadi kapan kita uh, uh, kata Daniel itu banyak bagus tuh tadi kata-katanya. Kita harus ya. berhenti. Waktu kita selesai kita harus berhenti melihat jejak. Nah, jejak yang diomongin bisa hilang gitu. Menurut saya ya. Mhm. Menurut itu gimana Daniel? Kan kita mau menggali. Iya, makanya tadi waktu Bro Topan mulai ngembang, saya kan ngembangnya ternyata mengarah ke yang Awal saya gitu. sebut, iya, yang saya sebut callback tadi. Ya, Ya, ya itu Ternyata, waktu dijawab akhirnya itu muter lagi ke situ kan. betul, betul. Karena Ya, itu memang fokusnya nanti ke sana, ke awal itu, Prof. ya, Gitu. tapi Cuman nanti saya, kalau lu kembangin lagi bro, pasti iya, kembali ke iya, sana lagi. iya. Gitu. ya, Makanya Apapun pertanyaan, itu kita putar-putar pasti ke situ deh kembali. Nah, gitu makanya, ya, kan. ah, makanya tadi pertanyaan terakhir saya itu berhubungan dengan AI dan spiritual, karena pasti akan kembali lagi ke sana gitu, Prof. Oh iya, yang iya. nanya itu bagus banget bro. Itu Nah, pencerahan banget ya, yang nanya itu ya. jawabannya itu. Nah, sekarang dari hasil pembicaraan tadi pasti banyak apa banyak poin-poin yang Prof bisa tangkap dan bisa lebih mendetailkan Diskusi ya. gitu tentang penjabarannya gitu, Prof. Silahkan, Prof. Oh enggak, jangan saya Hmm. dong, teman-teman lain gitu. Saya Ah, nggak oke. tahu kan gimana. Atau ya Enggak, dari yang lain enggak. mungkin ya. Saya mau buktikan buat sisi saya, kawan-kawan lain nanti terjebak dalam yang jelimet, Ah, malah oke. ke situ, atau dia mau ke awal, itu kan bisa gitu. Jadi Ya, kita ya. harus buktikan poinnya dulu gitu. Baik, baik, baik. Kalau Pasien begitu klik ya. lihatnya di sini, Angga lihatnya di sini, video lihatnya di sini. Nanti kita susah menyimpulkan. Nah, baik. Kalau gitu ya dari rekan-rekan di sini Tapi mungkin saya. pendapat saya bisa salah ya, pokoknya kita buktiin dulu gitu. Iya, 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 iya. iya, Prof. Makanya ya sekarang kita kembali ke audiens yang memang sudah mendengarkan dari awal gitu ya. Mungkin saya minta pendapat dari Pak Hasim dulu. Wow. Ya, selamat malam semua rekan-rekan dari Beyond Spirituality. Malam ini sharing apa pengalaman. Jadi kira-kira pengalaman Daniel ini dalam hal spirituality atau apapun yang bisa memicu peningkatan eh, kualitas kesadaran kira-kira dari pengalaman hidupnya atau dari apapun yang pernah dipelajari gitu. Kira-kira apa aja nih? Ada momen dalam hidup yang bikin seseorang itu mulai masuk ke dalam perenungan gitu. Mulai mencari tahu.
eh, makna-makna kehidupan. Dan momen yang paling pasti akan membuat orang menuju ke arah sana adalah penderitaan, titik terendah dalam hidup. Jadi hantaman itu yang membuat dia mempertanyakan lagi segala sesuatu yang pernah diyakini gitu. Wah, mau itu teologi kah, mau itu filsafat, apapun yang pernah dia yakini ketika ada hantaman yang sangat keras dalam kehidupannya sehingga dia mengalami titik terendah, maka pada saat itu dia mulai mengevaluasi lagi dan itu yang terjadi pada saya waktu itu gitu. Sampai akhirnya gak ada lagi yang bisa saya andalkan gitu. Siapapun, teman, saudara, bahkan pikiran saya sendiri pun udah nggak bisa saya andalkan lagi. Benar-benar harus mau nggak mau itu semua diletakkan dan mulai melakukan perenungan yang sangat dalam ke dalam diri sendiri. Hmm. Pada saat itulah mulai proses demi proses terjadi. Ketika proses demi proses itu terjadi, karena kita udah benar-benar dalam kondisi yang nggak berdaya, yang saya bisa lakukan hanyalah diam, diam dan mencoba memahami segala sesuatu itu dalam diam. Hmm. Ketika dalam diam itu pemahaman mulai datang, mulai mulai masuk hal-hal yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Eh, Kemudian ada dorongan kuat terhadap hal-hal yang tadinya tidak menarik perhatian. Contohnya simbol-simbol, keleluhuran, dan banyak hal yang lainnya gitu. Nah, ketertarikan terhadap hal-hal tersebut juga akhirnya jadi dorongan yang kuat untuk mencari tahu. Dan beberapa di antaranya bisa menjadi jebakan yang membuat saya terjebak di fase itu cukup lama. Misalnya ketertarikan terhadap keleluhuran, rasa ingin tahu terhadap keleluhuran itu. Berawal dari menelusuri leluhur yang ada hubungan dengan silsilah keluarga gitu kan. Ada satu fase di mana kita menemukan bahwa oh ternyata di silsilah keluargaku ini ada orang yang pada masanya ini orang-orang hebat gitu. Secara spiritual maupun secara sosial. Nah, akan menjadi jebakan yang membuat kita terlalu lama terlena di situ ketika muncul kebanggaan yang berlebihan, merasa lebih hebat, merasa merasa keren kayak gitu-gitu. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Terus simbol-simbol. Sebaiknya sabar kita saat ketertarikan pada simbol itu mulai muncul. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan-kesimpulan yang prematur gitu. Sebelum kita mendapatkan beberapa simbol yang memang ketemu kesesuaiannya dengan kenyataan yang ada di alam semesta dan hidup gitu. Dan itu butuh waktu yang lumayan panjang dalam proses saya kurang lebih 13 tahunan gitu. Hmm. Itu saya penasaran gitu karena ketika mendengar ya dari Daniel sendiri, ketika menerangkan sesuatu, ketika dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan, mau itu di TikTok atau di eh, ya di grup WA, itu ada struktur pemikiran yang berbeda dengan pada umumnya orang-orang yang berspiritual gitu ya. Ya mungkin kita pernah pernah membahas tentang logika pemikiran ini gitu. Tapi yang saya lihat memang dari itu sudah lebih apa terstruktur gitu dari logika sainsnya, logika mistika, tapi eh, lebih ke mistikismenya bukan mistisismenya gitu. Nah itu gimana tuh bisa bisa seorang Daniel itu bisa sampai ke sana karena yang saya alami juga dulu ketika mulai kembali untuk menggali jati diri dan apa sejarah dari leluhur termasuk
kebijaksanaan yang ada pada leluhur kita, itu kerap saya menemukan beragam komunitas yang masih terjebak dengan nostalgia masa lalu gitu. Mereka Iya, sibuk mengagung-agungkan leluhurnya, tapi mereka sendiri tidak ada pergerakan, tidak ada pemikiran untuk bagaimana nih iya, menjalani ke depan itu dengan kreativitas dari pemikiran dan segala macamnya. Nah, gimana nih sharingnya dari betul. Bro Daniel? Itu juga emang jebakan. Terus kata kuncinya gini, apapun yang kita dapat dalam diam saat semesta ini memberitahu kita sesuatu, pemahaman mulai masuk. Kuncinya adalah temukan kesesuaiannya dengan kenyataan yang ada di semesta dan hidup. Itu kuncinya tuh. Nah, contoh gini ya. Saat saya duduk diam di ruangan yang gelap, duduk diam gitu sendirian, banyak sekali fenomena yang muncul. Penampakan sosok ini dan itu, cahaya berwarna ini dan itu, suara bisikan-bisikan, rasa merasa seperti ada yang mendekat, seperti ada yang berjalan mengelilingi, seperti badan didorong ke depan, ke samping dan seterusnya. Nah, sebaiknya jangan buru-buru mengidentifikasi, memberi identifikasi, jangan buru-buru menafsirkan, jangan buru-buru mendefinisikan, jangan buru-buru membangun asumsi atau persepsi terhadap hal itu gitu. Amati aja terus. Nah, terutama saya baru mulai tertarik untuk menemukan cara untuk eh, mendapatkan kesesuaian antara apa yang saya dapat dalam proses itu dengan kenyataan yang ada di semesta. Waktu muncul fenomena-fenomena cahaya itu. Dalam diam itu saya melihat cahaya warna ini, warna itu dengan berbagai ukuran dan lain-lain. Pertanyaan yang muncul di kepala saya setelah selesai proses itu kan, apakah cahaya itu? Itu apa gitu? Cahaya itu apa? Mulai itu saya cari tahu. Waktu itu baru-barunya teknologi ini, internet ini awal-awal tahun 2000 dulu itu. Em, Mulailah saya cari tahu tentang cahaya, apakah cahaya itu. Ternyata banyak penjelasan secara sains tentang cahaya yang masuk ke dalam ranah disiplin ilmu astronomi dasar gitu. Saking penasarannya terhadap realitas cahaya itu saya jadi ngerti bagaimana runtutan manusia memahami cahaya dari zamannya Pitagoras ke Plato, ke Al-Hasan bin Al-Haytham, ke Newton, Thomas Young sampai Einstein sampai sekarang sekarang menghantarkan peradaban manusia ini ke disiplin ilmu fisika yang baru ini yang revolusioner ini apa fisika kuantum gitu. Nah, dalam prosesnya tadi saya sampai pernah ketemu sama yang namanya Bill Plate tuh. Bill Plate itu engineer-nya teleskop Hubble. Dia Hmm. membuat channel edukasi di YouTube di channel PBS. PBS itu channel pendidikan. Eh, di channel PBS itu temanya macam-macam, filsafat, sejarah, fisika, biologi dan seterusnya. Nah, Bill Plate ini waktu itu membuka open caption untuk semua bahasa di seluruh negara gitu. Jadi dia membuat konten tentang cahaya, eh, bahwa cahaya dualitas antara gelombang dan partikel dan seterusnya. Dan dalam kontennya dia itu dia butuh orang-orang dari berbagai negara untuk menerjemahkan isi konten tersebut. Semua bebas submit gitu, menyetorkan hasil penerjemahan. Banyak orang dari berbagai negara menyetorin terjemahan itu, termasuk saya dari Indonesia pun ada beberapa ratus orang. Ternyata yang dia pilih setelah dia review selama 3 bulan, yang dipilih adalah hasil terjemahan saya. Dari situ saya mulai penasaran lagi dengan sains. Nah, ketemulah akhirnya, oh cara menemukan kesesuaian antara apa yang saya dapat dalam hening dengan kenyataan yang ada di semesta adalah melalui sains gitu. Nah, untuk
beberapa tahun setelah itu orang berpikir saya ini eh, gnostik gitu. Orang yang memilih untuk memahami ketuhanan melalui jalur pengetahuan. Tapi saya sendiri tidak mengidentifikasi diri saya sebagai itu gitu. Hmm. Jadi ketika orang ngobrol sama saya, mereka sering sekali mengidentifikasi dengan prasangkanya masing-masing. Saya bicara dengan teman-teman Hindu, kadang mereka berpikir saya ini Hindu. Saya bicara dengan teman-teman Muslim, mereka pikir saya ini orang yang ngerti makrifat, hakikat, tauhid dan segala macam. Bahkan dikira sufi, dikira ateis, dikira macam-macam gitu. Eh, Sedangkan saya sendiri tidak mengidentifikasi diri saya dengan semua itu. Gitu. Kalau ada identifikasi Oke. yang bisa saya terima, ya identifikasi yang sesuai dengan kenyataan semesta dan hidup. Saya mengidentifikasi keberadaan saya ini sebagai manusia gitu. Jadi kalau orang mau melabeli saya, satu-satunya label yang bisa saya terima ya manusia itu aja. Oke. Gitu. Ya, pada umumnya kan eh, ya karena manusia itu sangat unik, masing-masing juga punya pengalaman-pengalaman atau wawasan pribadi yang berkaitan dengan pengaruh-pengaruh lingkungan, pendidikan, termasuk doktrin dogma dari ajaran keyakinan masing-masing lah gitu. Tapi kan sebagai manusia yang merasakan punya free will dan berdaulat, apalagi memahami tentang ya apa istilahnya bagaimana keyakinan itu berproses, artinya kita bisa memetakan gitu ya unsur keyakinan tuh dari sisi yang bisa ditelusuri sampai ke akarnya gitu. Sampai kepada pemahaman ini, barangkali Bro Daniel bisa mencari kedekatan istilah yang mengarahkan kepada apakah itu agnostik atau teis atau ateis atau politeis atau apapun gitu. Kira-kira yang mendekati apa tuh kriterianya? Em, karena tadi ya, karena kunci yang saya pegang adalah menemukan kesesuaian dengan kenyataan yang ada di semesta, maka dari semua literatur yang pernah saya coba, setelah proses saya kan muncul kehendak untuk menuangkan atau menyampaikan apa yang saya pahami ke orang lain, menceritakan apa yang saya dapat ke orang lain karena nggak bisa saya simpan sendiri gitu. Nah, dari semua literatur tadi ternyata yang lebih mudah untuk saya pinjam diksi-diksinya sebagai media untuk menyampaikan berikut simbolismenya adalah Sanatana Dharma. Karena Oh, Sanatana Dharma kan artinya kan universal knowledge. Dia based hmm, on observation, eh, dia berdasarkan pengamatan terhadap kenyataan yang ada di semesta gitu. Semua simbol hmm. yang ada di situ, semua selokanya itu berdasarkan kasunyatan Tapi in gitu. good way, maksudnya in positive way kan? Em, Atau Terlepas dari itu, relatif? Oh, terlepas dari itu. Oke. terlepas dari itu, karena kalau belum apa-apa, kita udah ada stigma di pikiran kita tentang sesuatu ini positif atau negatif, maka justru akan menjadi penghalang. Kalau di kemarin waktu kita training latihan itu apa namanya Remote viewing, remote viewing RV RV ya. itu stigma yang ada di kepala itu tentang sesuatu ini positif ini negatif dan segala macam itu justru akan menjadi analitik layer itu tadi Hmm. yang membuat kita gagal melihat sesuatu secara apa adanya karena belum apa-apa kita udah ada judgement di pikiran Hmm. Oke, gitu. oke. Ya ini saya memang memperhatikan juga gitu ya di grup gitu ya. Sekalipun agak delay, banyak pemikiran-pemikiran dari Bro Daniel yang memang bisa membuka wawasan baru lah untuk orang-orang yang ada di grup itu gitu. Ya. Eh, yang ingin saya tanyakan adalah apakah proses-proses dari pemikiran ya, kembali ke pemikiran karena eh, nanti mungkin Prof bisa lebih detail menjelaskan lah gitu, bagaimana pemikiran divergen, konvergen dan lateral itu ber apa istilahnya
ya, ya yang secara tidak disadari ternyata kita pakai seperti itu dan rata-rata mungkin masih terjebak dengan pikiran yang terinstitusionalkan gitu, pikiran-pikiran yang menjadi satu pikiran yang konvergen sehingga kebanyakan terjebak dengan ya pola kerangka pemikiran umum yang ada gitu ya. Nah, Ya, kalau saya melihat dari Bro Daniel juga sudah ada pemikiran dominannya gitu ya, di divergennya gitu, lebih kreatif, lebih bisa melihat alternatif-alternatif dari perspektif yang berbeda gitu. Nah, hal ini kan terbentuknya itu bagaimana gitu, bisa terbentuk pemikiran-pemikiran yang membuat apa out of the box gitu ya untuk orang-orang yang umum gitu. Sehingga hmm. perspektif yang biasa dilihat umum seperti A, Brunel bisa melihat dari perspektif yang Z gitu. Kira-kira paham nggak ininya Tahu arahnya? tahu. Oke. Ya, Nah, kira-kira jadi gimana nih? yang pertama saya tetap memelihara rasa ingin tahu yang ada di diri saya itu saya pelihara. Terus yang kedua, saya tidak mau dikungkung gitu. Mhm. Saya saya ingin bebas bertanya. Jadi kalau ada pertanyaan saya yang dicegat gitu, yang dicegat, oh jangan dipertanyakan itu nanti kamu dosa masuk neraka. Itu justru membuat saya makin apa sih gitu. Kenapa cuma nanya gini aja kalian sampai setakut itu gitu. Jadi nggak takut untuk bertanya. Terus ada juga fase di mana jenuh. Saya mulai jenuh dengan hal-hal yang sifatnya kaku gitu, keyakinan-keyakinan yang kaku, terus norma-norma yang memaksa orang untuk harus patuh, harus taat. Itu saya sumpek dengan itu gitu. Nah, Hmm. eh, kesumpekan itu, penentangan-penentangan itu yang akhirnya juga membuat saya mengalami banyak hal yang ujung-ujungnya membuat saya menderita gitu. Terkucil, dianggap aneh, dianggap gila dan segala macam. Dan pernah ada masa sulit yang benar-benar saya harus survive eh, lebih keras daripada orang lain gitu. Karena saya menentang itu semua gitu. Gimana caranya kita bisa survive dalam sebuah sistem sedangkan kita sendiri menentang sistem itu gitu. Kan Hmm. sulit tuh, bukan hal mudah itu. Nah, Betul, betul. akhirnya ketemulah cara gitu. Ketemulah cara yang lebih bijak. Gimana caranya kita tetap hidup di dalam sistem, mengikuti arus sistem, tapi kita tidak hanyut dan tenggelam dalam sistem tersebut. Bahkan kita bisa memanfaatkan sistem yang ada ini untuk keuntungan kita ataupun keuntungan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Hmm. Tanpa kita jadi budak dari sistem, tidak terlalu diperbudak oleh si sistem. Kita hanya memanfaatkan si sistem aja untuk benefitnya kita gitu. Nah, ya, saya juga menyadari itu ya, ketika saya merasakan ada kemerdekaan gitu, dari pemberontakan dan untuk menghancurkan belenggu yang menjajah mental mindset kita gitu ya. Setelah merdeka itu, saya tahu gitu, kelemahan orang-orang yang masih terpenjara dan bermental slavery gitu. Tetapi saya juga banyak juga ngobrol gitu dengan teman saya yang dia bisa memanfaatkan situasi itu. Dia bisa memanfaatkan orang-orang yang masih mental slavery-nya kuat gitu. Dia manfaatkan bisa bisa dia bisa apa ya istilahnya menarikan atau ngigelan ya kalau dalam bahasa Sunda tuh. Ya, Sehingga bisa mendapatkan benefit dari eh, vulgarnya kebodohan mereka yang ya, masih terjajah gitu. Nah, saya pribadi saya tidak bisa ternyata. Saya juga mungkin saya juga ada satu kesamaan lah gitu dari pemikiran dari Bro Daniel yang memang kita jujur apa adanya, kita
menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi hati nurani kita. Nah, saya pun merasakan itu. Saya nggak bisa memanfaatkan situasi kelemahan orang lain untuk saya dapatkan benefitnya gitu. Nah, mungkin Bro Daniel ada pengalaman yang seperti itu nggak? Atau ada orang yang memang istilahnya punya kelebihan untuk memanfaatkan situasi itu sebagai contoh misalkan. Kira-kira ada nggak? Eh, jadi yang saya manfaatin bukan orangnya ya, tapi sistemnya. Anggap aja sistem ini seperti permainan catur gitu. Dan Mhm. semua orang termasuk saya adalah pion-pionnya. Tapi saya bukan pion yang diam yang mau diangkat ke sana kemari. Saya juga pion yang bisa bermain gitu. Saya adalah pion yang bisa menjadi playmaker Hmm. dalam sebuah permainan. Pion yang intinya pion yang bisa berubah menjadi apa perdana menterinya ya gitu. Pion yang bisa jadi pemain. Ya, ya. Ya, artinya Ah, kan dari pion itu ketika maju terus dia bisa berganti jadi perdana menteri sehingga bisa mempunyai keleluasaan gerak yang lebih luas kan. bukan cuma itu, saya bisa jadi Hmm. playernya. Walaupun saya pion, saya bukan cuma Ah, cuma bisa jadi raja atau ratu atau menteri. Saya mhm. bisa jadi pemainnya. Saya bisa jadi Ya, pemain catur. si pionnya sendiri seolah-olah bisa mempunyai free will gitu ya. Iya, karena Ya, bukan bukan apa ya, bukan seperti pion yang benda mati itu. Kita kan hidup betul, betul. gitu. Nah, gimana nih contoh bagaimana memanfaatkan keleluasaan atau kedaulatan berpikir kita untuk penetrasi atau memanfaatkan sistem yang yang sudah umum Oke, ada gitu. contoh sederhana aja ya. Contohnya. Contoh sederhana nih eh, teknologi informasi yang ada sekarang nih, internet contohnya, dengan segala macam software, aplikasi dan segala macamnya itu. Em, ini sistem ini didesain salah satunya untuk menjadi distraksi, untuk membuat kita terkurung dalam kebiasaan scrolling, kebiasaan menatap layar dan seterusnya. Oke, saya masuk ke situ. Saya juga menatap layar, saya juga scrolling. Tapi waktu saya menatap layar dan scrolling, saya tidak patuh terhadap si sistem tadi. Saya tidak menjadi yang dimainkan oleh si sistem, tapi saya menjadi pemain di dalam sistem gitu. Sehingga Mhm. ketika saya scrolling, saya atau menatap layar, saya mendapat benefit dari situ untuk diri saya sendiri ataupun yang terjangkau sama saya nih. Katakan orang-orang di sekitar saya, keluarga dan seterusnya gitu. Gimana caranya? Ketika saya membeli peralatan nih, HP, komputer, audio interface dan segala macam, gimana caranya alat-alat yang saya pakai ini melalui teknologi ini bisa mengembalikan lagi dana yang saya pakai untuk membeli mereka bahkan ratusan kali lipat gitu. Kalau bisa ribuan kali lipat. Misal, katakan saya beli HP ini 5 juta misal. Tapi setelah saya pakai kurang dari setahun, HP ini udah menghasilkan uang buat saya 100 jutaan gitu. Dari modal yang 5 juta tadi. Karena saya di dalam sistem tadi, saya bukan cuma dipermainkan oleh sistem, tapi saya menjadi bagian dari pemain yang ada di sistem tersebut. Gitu. Nah, dari tadi ya kita berbicara tentang bagaimana kita memanfaatkan sistem. Saya jadi tertarik lari ke AI. AI mau itu ChatGPT atau Leo dari Brave, dari Gemini Google atau dari Meta lah gitu. Eh, itu saya melihat satu fenomena gitu. Bagaimana untuk orang-orang yang berkesadarannya masih kurang Hmm. gitu ya. AI itu ternyata saya pikir sangat berbahaya. Karena gini, AI itu selalu mencari data dari mainstream, hasil propaganda yang sudah disetting lah gitu. Sehingga ketika kita mengajukan pertanyaan yang agak kritis, AI itu akan selalu mengarahkan jawaban-jawaban yang sudah disetting, dipola dari propaganda itu.
termasuk dari institusi atau lembaga resmi gitu. Sehingga apa yang kita pertanyakan itu yang contohnya lah dengan vaksin gitu ya. AI akan menjawab sangat-sangat formal gitu dengan settingan bahwa vaksin itu sebagai pemicu untuk kekebalan tubuh dan segala macamnya seperti itu. Tetapi yang kita tahu gitu, yang side stream dari informasi side stream dari media yang bukan propaganda, tapi dari banyak hal lah, dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang kasus vaksin kemarin lah gitu. Ternyata akibatnya sangat buruk gitu. Artinya ketika orang yang memang masih kurang kesadarannya, kedaulatan berpikirnya, itu akan makin sangat terjebak. Apalagi orang-orang yang sudah terpola dogmatis gitu dengan belenggu batasannya. Karena saya lihat pola-pola AI itu sangat memaintain bagaimana memicu dopamin dari para usernya gitu. Sehingga sering AI itu memuji ide kita atau apapun lah untuk menyenangkan kita dan merasa bahwa apa yang kita pikir itu benar gitu. Nah ini menurut saya ini sangat berbahaya karena AI secara pencarian datanya itu dia mendapatkan sumber-sumber informasi hasil dari media propaganda. Nah ini yang menurut saya belum dipahami oleh para user AI sehingga mereka terlena karena pujian dari AI karena kita disanjung. Termasuk AI itu kan sangat pintar untuk membaca pattern dari kerangka berpikir para usernya. Sehingga dia bisa membaca secara psikologinya, sehingga dia bisa seperti passing leading gitu. Dalam Iya, teknik yang Prof. Chad sempat sampaikan. Dia bisa melead orang-orang ke apapun bentuk informasi yang membenarkan dari media propaganda itu. Nah, betul. kira-kira dengan pemahaman Bro Daniel nih yang menurut saya sih tingkat kesadarannya jauh lebih tinggi dan pemikiran sudah merdeka, sudah berdaulat sehingga AI pun mungkin bisa dimaki-maki kalau salah, bisa Iya, di inilah, bisa didebat gitu. Karena kadang-kadang orang yang kurang kesadaran pemikirannya eh, apa yang dikatakan AI itu biasa itu justru makin langsung. menjerumuskan lebih dalam lagi dan susah keluar dari rabbit hole itulah istilahnya. Betul. Disitulah pentingnya kejernihan si pikiran itu gitu. Karena dengan kejernihan pikiran, cara kita memfilter informasi yang masuk ke otak juga jadi lebih bagus. Meskipun itu dari AI dan em, Bro Tovan kenal kan teman kita yang host juga yang bicara tentang kesadaran yang namanya Wisnu itu. Dia kan banyak Mhm, sekali juga mengandalkan ChatGPT sebagai mhm, sumber datanya dia gitu. Dan pernah ada pembicaraan, pernah ada topik yang dia coba cari itunya jawabannya lewat ChatGPT dan saya langsung ngelihat loh itu nggak gitu gitu. Jadi dari situ saya mulai mhm, bilang ke teman-teman bahwa apa yang dikatakan sama ChatGPT itu belum tentu benar loh. mhm, Dia hanya bisa jadi hanya memvalidasi pemikiranmu aja gitu. Jadi mhm. saya malah jadi curiga nih. Jangan-jangan setelah lahirnya AI sampai ke detik ini, si AI ini juga mulai mempelajari psikologi si usernya. Nah, makanya kita juga harus jeli menyikapi eh, AI ini gitu. Bahaya juga kalau kita nggak jeli nanti seperti dulu waktu belum ada internet, orang masih mendapatkan informasi dari kata-kata yang terucap dituturkan maupun yang tertulis misalnya. Dulu zaman dulu orang mengira semua yang ada ditulis dalam buku itu udah pasti benar gitu. Padahal kan belum tentu. Lagi-lagi balik Ya. ke kejernihan pikiran kita saat kita mencoba memahami isi dari tulisan yang ada dalam buku maupun yang diucapkan orang lain. Terus era internet. Awal-awal era internet kan juga begitu.
orang berpikir semua informasi yang ada di internet itu udah pasti benar gitu. Oh, gini 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 kemarin ada kok cerita gini, ada itu di internet. Nah, seolah-olah begitu sampai akhirnya orang menyadari bahwa di internet itu juga ada fake news, ada hoax gitu. Akhirnya mereka mulai meragukan lagi semua informasi yang tersaji di media gitu. Dulu di TV sebelum internet, zamannya masih televisi pun sama. Orang pikir semua yang ada di televisi udah pasti benar. Padahal belum tentu. Bisa jadi itu pengkondisian. Nah, sekarang di zaman AI sama nih. Pola yang Itu sama berulang lagi nih. Oh, itu poinnya. Betul. AI juga bilang begitu, maka udah pasti benar. Belum tentu. Balik lagi ke kecerdasan kita untuk Ya, memahami itu gitu, untuk ya, mencoba mengerti hal tersebut gitu. ya, ya betul. Memang ya itu juga yang saya sadari gitu. Itu kan pola Memang berulang, bro. betul ada loop, ada ininya dan Mm-mm. AI itu jadi satu alat canggih untuk benar-benar main manipulation itu sangat-sangat masif gitu. Ya, Karena untuk orang-orang yang memang istilahnya hanya menggunakan AI sebagai alat bantu, misalkan oh cari resep masakan atau cari apapun lah gitu, itu nggak ada masalah. Tapi ketika orang-orang yang dalam pencarian sudah agak terbangunkan kesadarannya, nah itu kalau dia karena itu masa transisi ya, jadi sehingga main manipulation itu sangat dominan gitu oleh AI itu ya, dan itu yang sangat berbahaya. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu concern saya juga gitu, bagaimana untuk memproteksi itu eh, karena memang ya kesadaran itu sangat susah untuk membangkitkan kesadaran sehingga pikiran mereka bisa berdaulat. Nah, itu yang menjadi ya. Bahkan resep concern makanan saya pun juga gitu. begitu kok. Coba Oh aja, ya, coba aja orang belajar masak, terus belajar dari tutorial yang ada di YouTube atau tanya sama AI, terus dipraktekin. Belum tentu rasanya sesuai ya, sama yang disampaikan dalam dalam tutorial ataupun dia mesti ada lagi add something, katakan oh ternyata aku ngikutin tutorial kurang garam nih, akhirnya dia tambahin garam atau kurang kecap atau segala macam gitu. Jadi hmm, lagi-lagi oke, balik kembali lagi ke kitanya gitu. Kita ya, nggak ya, bisa tergantung sama eksternal faktor tadi. Bukan berarti eksternal faktor nggak penting. Itu juga mhm. penting gitu. Ada manfaatnya lah. Cuman bukan berarti eh, kita harus tergantung sepenuhnya kepada eksternal faktor tadi. Balik lagi ke internal kitanya gitu. Saya ingin menanyakan satu hal ke Bro Daniel mengenai peran AI dalam kontribusi untuk spiritual di manusia gitu. Karena gini, orang-orang spiritual itu karena AI pun juga sudah AI pun juga sudah terpola untuk selalu mengedepankan informasi-informasi yang dari media-media propaganda gitu. Nah, bagaimana nih kiat atau tips trik dari Bro Daniel untuk orang-orang yang masih dalam pencarian spiritual sehingga dia tidak terjebak merasa bahwa jawaban pertanyaan spiritual atau yang berhubungan dengan itu kepada AI itu jangan sampai dia telan mentah-mentah gitu. Nah, gimana nih? Ya, oke. Jadi ini balik lagi nih, ini callback ini. Iya, Eh, iya. Kuncinya adalah apapun yang kita dapat, pemahaman yang kita dapat, baik itu dalam keheningan kita ataupun dari segala macam sumber informasi eksternal yang ada di luar diri, sebelum kita yakini kebenarannya, sebelum kita anggap itu benar, temukan dulu kesesuaiannya dengan kenyataan semesta dan hidup, gitu. Eh, Itulah yang selama ini membuat kecerdasan menjadi terus bertumbuh dan berkembang. Sains juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena dia sifatnya nggak bergantung
sama informasi yang udah tersaji gitu. Dia Hmm. terus melakukan penggalian-penggalian. Nah, di proses saya dulu. Dalam proses saya dulu, di awal itu justru saya meninggalkan semua referensi yang udah ada gitu. Saya kan dididik di agama yang lumayan kuat gitu. Eh, Alkitab, Taurat, apa, Injil, Taurat, Jabur, termasuk saya juga sedikit-sedikit nyerap ajaran dari Buddhism, Hinduism dan seterusnya, termasuk sains. Di awal proses justru itu saya taruh semua dulu. Karena seberapapun banyak yang saya baca, terlalu sulit saya mengerti pada waktu itu ya. Makanya udahlah ini gue nggak ngerti ini deh, taruh dulu deh. Akhirnya hening itu tadi. Nah saat hening itu tadi pemahaman-pemahaman mulai masuk, mulai ngerti, terus baru setelah itu gali literatur lagi. Karena ternyata hening itu juga membantu kita, membantu kecerdasan kita menjadi lebih apa ya, literate gitu, menjadi lebih melek melek huruf gitu. Jadi buta huruf itu bukan cuma sekedar nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kita bisa baca, bisa tulis, tapi menangkap makna atau memahami makna dari apapun yang kita baca, tulis, eh, eh, dari tulisan itu kita juga bisa dibilang buta huruf. Meskipun kita bisa ABCD itu bisa baca, cuman lemah dalam menangkap makna yang kita baca, itu kita termasuk illiterate, kita termasuk buta huruf gitu. Makanya kan tingkat melek huruf manusia Indonesia sekarang termasuk rendah karena bisa baca tapi kemampuannya menangkap makna terhadap sesuatu yang dibaca itu lemah gitu. Karena apa? Karena dibiasakan menghafal, menghafal, menghafal gitu. Ya. Bahkan mengaji pun dimaknai sebagai menghafal. Sedangkan yang disebut mengkaji itu kan mendalami literatur sampai ketemu maknanya gitu, sampai terpahami maknanya. Makna yang gimana? Makna yang sesuai hakikat, makna yang sesuai kenyataan. Kan Mhm. gitu. Ya, ya, ya. Terima Gitu. kasih nih Bro Daniel karena sharingnya. Ini saat ini kan sangat marak nih penggunaan AI dan kadang-kadang pertanyaan sepele pun juga ditanyakan Oh kepada ya, AI gitu. Dari pembicaraan tadi, kira-kira bagaimana nih? Apa poin-poin yang ditangkap, yang poin-poin kuatnya yang bisa menjadi satu insight buat Pak Hasim sendiri gitu ya untuk pribadi untuk bisa dijadikan satu wawasan baru gitu, tambahan baru sehingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan, atau apapun lah gitu, komentar apapun ya. Silahkan Pak Hasim. dengar dari pemaparannya Pak Daniel ya, intinya kita jangan terjebak dalam kotak gitu. Kita harus ada di luar kotak gitu. Maksud saya kotak itu kotak merek merek agama gitu, merek ajaran. Kita jangan terjebak dalam kotaknya gitu. Itu yang saya tangkap, Iya, bro. mung- mungkin Pak Hasim ada yang mau di-sharing dari, ya mungkin kan ketika dari obrolan tadi ada poin-poin apa yang Pak Hasim mungkin bahkan lebih paham mungkin yang bisa di-sharing sama kita gitu. Silahkan Pak Hasim. Iya, saya lihat emang kita ini banyak bagi masyarakat ini kebanyakan yang diutamakan tuh itu apa dalil gitu ya, yang hafal dalil dianggapnya wah apa, eh, rohaniawan lah apalah, padahal yang terpenting kan dalil sama perbuatan itu sinkron enggak gitu ya. Kita dalil apa, em, harus mencintai sesama baru ngobrol-ngobrol gitu, balik ke kamar tanda tangan ini bagi-bagi
jatah korupsi. Kan itu percuma aja kita ngomong dalil-dalil suci apa itu. Ya, ya gitulah yang penting bukan bukan banyaknya pengetahuan yang kita dapat gitu. Menurut saya yang penting itu pikiran, perkataan, perbuatan kita nih sesuai dengan kebenaran yang kita yakini gitu, bukan bukan kebenaran yang kita tahu gitu. Nanti kalau yang banyak tahu yang paling suci ya AI yang jadi nabi itu. Bukan kita. Benar-benar. Oke, ada lagi Pak Hasim. Cukup 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 Oke, dulu. terima Yang kasih lain banyak. coba. Terima kasih banyak Pak Hasim. Saya mau nanggepin Pak Hasim. Silakan, silakan, silakan. Nah, jadi ya saya setuju sama yang Pak Hasim bilang tadi. Kotak-kotak yang eksternal tadi, yang di luar, dari luar diri kita tadi, golongan, suku, etnis, agama dan segala macam, berikut segala macam prinsip dan ideologinya masing-masing, itu lebih mudah kita waspadai. Yang agak sulit kita waspadai itu adalah kotak yang kita bikin sendiri di dalam kepala kita nih. Itu yang sebenarnya perlu kita waspadai selain yang eksternal tadi. Karena yang kotak yang kita bangun sendiri dalam kepala kita ini justru yang eh, apa namanya? Kadang terlewatkan gitu dari kewaspadaan kita gitu. Eh, Bagaimana munculnya kotak yang kita bentuk sendiri di dalam kepala kita? Ya tadi bit and pieces dari kepingan-kepingan dari apa yang kita serap dari luar tadi, dari prinsip-prinsip teologi, filsafat, dan segala macam yang kita yakini sebagai kebenaran absolut gitu, yang menjadi dogmatis tadi itu. Nah, ketika kepingan-kepingan tadi yang masuk ke kepala kita lalu kita yakini sebagai kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat, yang absolut, maka kepingan-kepingan tadi menjadi material, menjadi bahan bagi pikiran kita untuk membangun kotak bagi kita sendiri gitu, bagi diri saya sendiri. Nah kan konyol tuh. Kalau penjara dibangun sama orang lain untuk memanjarakan kita, masih masih make sense lah. Tapi kalau kita yang membangun penjara untuk diri kita sendiri tanpa kita sadari, nah itu tuh yang bahaya Ya, ya. gitu. Terima kasih banyak Bro Daniel. Itu memang banyak terjadi sih di masyarakat kita saat ini, apalagi dengan adanya AI ini kan, makin memenjarakan konteks pemikiran mereka ya hanya sebatas apa AI akan memberikan kepuasan gitu. Nah, berikutnya mungkin saya tertarik dengan Mas Jawa Bijak nih, Mas Bijak. Silakan Mas Bijak, dibuka mic-nya dan silakan memberikan sharingnya. Oke, terima kasih. Emang sulit sih, Kak Topan ya, sebelum saya merespon ya. Moderator itu memang butuh apa ya ilmu lebih sebenarnya. Tapi oke lah, karena kita learning by doing ya untuk ini. Yang pasti begini saya coba mau memberikan tawaran terkait ini respon saya terkait apa yang disampaikan sama Bro Dharma tadi. Terkait teknologi dan ilmu pengetahuan, ini kecemasan saya, berawal dari kecemasan, bahwa ini adalah awal dari dehumanisasi. Lah nanti dehumanisasi itu apa? Ada prof yang lebih expert, ada teman-teman yang lain lebih expert, yang pasti saya sempat membaca dan saya sempat mendalami apa itu dehumanisasi dan ada sedikit karya ilmiah saya tentang itu yang akhirnya memang membawa dampak yang sangat luar biasa. Jadi sedikit saya bercerita. Banyak tulisan-tulisan, ini curcol ya, banyak tulisan-tulisan yang tajam, akan tetapi tidak bisa diterima. Contoh dehumanisasi, contoh
keserakahan, terkait korupsi. Contoh pemikiran Ki Hajar Dewantara, contoh pemikiran pemikiran Ibu Kita Kartini, dan itu justru memang dipatahkan oleh orang-orang expert yang sudah punya posisi. Karena ketika kita berbicara emanansi di taraf S1, itu kita pasti akan diketawakan. Padahal karena bacaan kita sudah mampu sampai paham di sana, kita mengalami diskriminasi dalam intelektual itu. Karena poinnya adalah sebuah arogansi ya. Nah, apa yang diceritakan sama Bro Dharma tadi, saya titik poinnya adalah lebih kepada jangan sampai kita tergantung. Apapun itu kondisinya, jangan sampai kita tergantung. Karena apa? Sudut pandang dan fenomena kita saat ini, posisi kita itu adalah posisi pasar. Akhirnya terjadilah analisa-analisa yang semacam itu. Ketika saya tanya kepada teman saya yang saat ini dia menjadi seorang pahlawan, tentunya pahlawan devisa, kondisi yang keberadaan dia di saat ini itu tidak sama dengan kita. Makanya kemarin saya sempat agak usil mengatakan bahwa itu propaganda, mengatakan bahwa itu candu baru. Itu kan saya mencoba membeli pandangan alternatif baru. Karena apa? Ya kita base kita memang truly reality ya. Jadi itu aja pegangan kita pada dasarnya. Yang mana bahwa ketika kita memegang sesuatu yang tepat atau dalam konteks kita pemahaman Mandala, aturan candi itu sesuai, otomatis fungsi dia akan tersampaikan. Bahkan maknanya pun juga akan pas. Sama dengan yang Bapak Hasim utarakan tadi, ketika Trikaya Parisuda, bagi saya sebenarnya adalah interpretasi dari komitmen integritas. Saat ini kan pada bingung nih, membicarakan pemahaman integritas atau value tentang integritas. Mereka tidak bisa menjelaskan secara spesifik apa itu integritas. Padahal ketika itu menggunakan pendekatan Sanatana Dharma atau sinonim dari Hindu, yang namanya pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus sama. Itu selesai untuk menjelaskan integritas itu sana. Nah, makanya ini memang kita mengalami masa distraksi ya. Kalau saya melihat, karena kemarin saya habis komunikasi sama salah satu teman yang menjadi pahlawan, dan ternyata kondisinya tidak seperti di kita saat ini. Kondisinya mereka tidak seperti kita saat ini. Nah, kita di sini ini sampai kapan kita akan dijadikan pasar? Itu mungkin yang perlu kita diskusikan pertanyaannya. Sampai kapan? Dan sampai sejauh mana kemampuan kita akan akan dipropaganda terus gitu. Akan selalu dipropaganda terus. Karena jujur biarpun semua peralatan elektronik di tempat saya cukup lumayan lengkap, tapi saya tidak mau tergantung. Karena saya sudah mengerti tentang dehumanisasi itu, dan tentunya ketergantungan ini bertolak belakang dengan tradisi kami yang ada di kampung. Karena tradisi kami yang ada di kampung, yang ada di pegunungan itu lebih menekankan rasa. Dalam artian saya mengambil contoh sampel, memberikan makanan seenak apapun dengan tata cara yang tidak tepat, si penerima walaupun laparnya kayak apa, dia tidak akan makan. Ini masih dipegang. Ini value ya. Ini masih bisa dipegang. Dan ini adalah sebuah fenomena yang truly of reality. Makanya orang-orang kampung itu fisiknya lebih banyak kayak Bro Dharma itu. Agak kempot kan begitu. Karena sudah sedikit menekan keserakahan. Halo, karena serius banget lah.
Karena kita pengendalian, karena kita pengendalian, karena kita lebih menekankan kepada pengendalian. Dan kadang ini sebagai closing statement saya, kadang apa yang kita lakukan dan ini menjadi sebuah kesadaran bahwa kita harus menjadi penyeimbang. Secara manusiawi kita berontak, kita berontak. Apa yang dimaksud kita berontak? Kadang tidak fair. Kita sudah mencoba melakukan penyeimbangan semacam ini, tapi yang sisi sebelah itu seenaknya saja. Bahkan dia menari-nari, yang mana ketika kita comeback ke dalam diri ya, atau comeback kemanapun yang namanya kembali itu, kita mempunyai daya yang sangat luar biasa. Kalaupun itu dipergunakan, itu juga mempunyai daya lebur yang sangat luar biasa. Contoh begini, contoh begini. Yang namanya kejadian bencana alam, terutama gunung di daerah sekitar saya, itu masih bisa dipeluk dan ditawar. Ini memang boleh dipercaya, boleh tidak. Boleh dipercaya, boleh tidak. Apakah itu masih eksis? Sampai saat ini masih. Dan itu bisa di-tracking. Dari setiap kebencanaan itu, apakah daerah itu terkena dan tidak, itu bisa di-tracking. Yang pasti, kebutuhan kita, kondisi kita saat itu adalah seperti itu. Mungkin begitu dulu, Bro Tovan. Sorry, nanti siap. jadi moderator harus manajemen Ya, yang terima kasih lainnya. banyak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Yang banyak, pasti, Mas Bija. yang pasti kata kunci saya itu ada sebuah dehumanisasi yang harus kita waspadai bersama. Ya, terima kasih banyak nih Mas Bija sharingnya. Jadi memang ya kembali lagi gitu untuk mengantisipasi dehumanisasi itu ya kembali ke pola yang Bro Dharma sampaikan tadi di awal gitu ya. Nah, mungkin Bro Dharma sendiri mau nanggapin silahkan. Ya, jadi tadi yang penekanan dia kan di dehumanisasinya itu. Nah, dehumanisasi adalah cara untuk membuat manusia lupa kepada eh, kenyataan bahwa keberadaan dia itu sebagai manusia gitu. Apa aja sih cara yang dipakai kan gitu. Supaya kita bisa hindar dari itu, kita harus tahu dong caranya gimana mereka mendehumanisasi gitu. Yang pertama, mereka tidak mengidentifikasi kamu sebagai manusia. Mereka mastermind ini, si pembuat sistem ini, mereka mengidentifikasi kita sebagai agama, ras, suku, etnis, eh, gaya hidup dan seterusnya gitu. Selama ini saya bergaul sama teman-teman, saya sama Beli Jimbar misalnya. Saya tidak pernah melihat Beli Jimbar sebagai Hindu. Saya melihat Beli Jimbar sebagai manusia. Atau katakan sama Bro Tovan, saya tidak pernah melihat Bro Tovan sebagai orang Sunda. Saya melihat Bro Tovan sebagai manusia gitu, dan seterusnya. Nah, di balik itu semua, oke, tadi masih ada identifikasi yang masih terjebak pada dimensi tubuh gitu, wujud manusia. Apapun itu, Bro Tovan kah, Beli Jimber, Pak Hasim, Arda dan seterusnya, yang saya udah nggak lagi melihatnya sebagai suku, nggak lagi melihatnya sebagai agama, tapi saya melihatnya sebagai manusia. Lebih dalam lagi, saya tidak melihat Bro Tovan, Beli Jimber, Arda, Pak Hasim, dan yang lain sebagai manusia. Saya melihat kita semua sebagai hidup gitu. Dan itu sama seperti contoh yang terjadi di dalam tubuh kita ini. Bayangkan kalau sebuah sel mengidentifikasi dirinya sebagai sel dan menganggap sel, identifikasi sebagai sel itu lebih penting daripada molekul, atom, organ, dan seterusnya. Maka dia akan menjadi sel kanker. Kalau si sel ini mengidentifikasi dirinya sebagai hidup, eh, bagian dari keseluruhan tubuh yang hidup ini, berikut atom-atomnya, organnya, dan segala macamnya,
maka akan terjadi harmonisasi dalam sistem hidup ini gitu. Karena saya, planet bumi, teman-teman, pohon-pohon itu, binatang-binatang, mau itu babi kayak anjing dan segala macam, itu kan semuanya hidup. Hmm. Bagian dari mekanisme hidup yang lebih luas lagi gitu. Mulai dari eh, kuantum partikel sampai ke supercluster dan yang lebih besar lagi. Kan gitu. Nah, itu kalau kita ngomongin di ranah keberadaan. Sedangkan ada yang lebih luas dari itu lagi. Yang bahkan Iya. otak kita nggak bisa kasih definisi untuk itu gitu. Cuman kita bisa menyadari bahwa realitas yang itu ada gitu. Realitas yang dia keberadaan sekaligus ketiadaan. Ya. Dia keadaan sekaligus ketiadaan itu sendiri gitu. Hmm. Atau yang dalam bahasa singkat yang leluhur kita kasih ke kita ya realitas yang esa itu nggak bisa disebut ada, nggak bisa disebut tiada, nggak bisa disebut isi, nggak bisa disebut kosong. Segala macam sebutan hanya akan membatasi itu gitu. Makanya leluhur kita punya cara jenius untuk menyebut yang itu dengan cara menciptakan sebutan yang justru menggagalkan si pikiran untuk membangun definisi. Contoh, tan keno kinoyo, tan keno kiniro. Tidak bisa dikira-kira, tidak bisa dibayang-bayangkan. Diberi sebutan seperti itu, maka ketika si pikiran berusaha untuk mengira-ngira atau membayang-bayangkan, sebutannya justru mengingatkan si pikiran agar tidak mengira-ngira dan tidak membayang-bayangkan. Lucu. Iya. Tapi mungkin gini, untuk Sebentar Topan, sebentar Topan. aha, siap, siap, siap. Ini contoh, Silakan, silakan, Prof. ini contoh. Saya kan ngetes. Kita ini kan lagi mau belajar dari Daniel, pemikiran dia gimana sehingga seperti itu. Lalu Hashim langsung memberikan pendapatnya Hashim. Dia nggak membahas pikirannya si Daniel dari mana. Jawa Bija lebih gawat lagi. Dia membahas tesisnya sendiri, demonisasi. Lalu ditanggapi lagi Daniel, makin melebar. Kita bisa menghormati seorang Daniel nggak pikirannya gimana. Jangan bawa pikiran sendiri. Menonjolkan ini loh, saya tahu ini loh, saya tahu ini pendapat. Itu semua pikiran konvergen. Itu yang bikin lagi dan kita merasa diri kita udah tahu. Saya pengen tanya, pikiran Daniel ini, pikiran otentik atau original? Itu aja. Coba kita konsentrasi ke pikirannya Daniel, jangan ke pendapat kita. You nanya lagi nanti, Daniel jawab, berkembang lagi nanti. Udah, kehilir semua, hilang udah. Daniel, nanti udah selesai diskusi, dan buang-buang waktu banyak, apa sih pikiran Daniel? Nggak ada yang tahu. Lalu sebagai moderator harus bisa jeli, lihat itu. Karena tadi bicara banyak banget Daniel. Tadi saya coba kita ulangi, katanya kan mau kembali ke awal lagi. Saya pengen tanya, Daniel bisa gini, kenapa sebab? Coba, Daniel jangan jawab ya. Yang lainnya nih, kalau dia penyimak. Sebabnya kenapa Daniel bisa gini? Dia udah ceritain nggak? Itu aja ditanggapi, jangan pendapat kita. Kita lagi melihat seorang Daniel. Nanti next time seorang ada, nanti kita lihat pikirannya. Coba, saya tanya sekarang. Awal sampai Daniel bisa gini ada apa? Coba kita konsentrasi. Kita hormati dia dong. Dia share hal-hal yang paling private. Maaf ini. Silakan. Ya, ya, ya memang Nah, kita kan belajar, Topan. Kita kan Iya, belajar. iya, iya, betul, betul. Ini juga, Jadi jangan eh, personal. enggak. Ini juga bahan pembelajaran untuk kita semua lah, termasuk saya pribadi gitu. Karena memang di awal memang kita ingin mengetahui ini bagaimana originalistiknya karakter pemikiran dari seorang Bro Daniel gitu. Memang sangat melebar kemana-mana. Tapi memang ada tips yang kembali lagi ke yang awal itu ya. Tapi memang yang kita ingin pelajari itu bagaimana nih pemikiran seorang Bro Daniel bisa terbentuk dan memang kita harus tetap stick to that point gitu. Ya mungkin ini juga saya ingin mendengar
tanggapan dari kawan-kawan lainnya gitu tentang Jangan tanggapan bro, jangan tanggapan. atau Jangan banyak tanggapan nanti nanggapin lagi terjebak itu kan oh sibuk. gitu. Saya bilang jangan center yang lain, kasih nanti melebar. Itu baru 2 sampel udah melebar. Kalau ada Daniel kepancing juga ditambah lagi. Aha, Kita juga nggak tahu Daniel ini siapa. aha, Itu ya, sebagai ngarahin apa sampai Daniel bisa begini. oke. Daniel yang lama tuh apa? Dia tuh benar-benar sistematis banget. Mhm, Nah, mungkin kita tanya itu. Karena bilang kita akan nanti setelah diskusi nanti Prof kita kembalikan ke semula. Nah saya tanya awal mulanya itu apa? Kembali ke semula itu apa? Apa Ya. yang menyebabkan Daniel itu berbicara mengenai makna baru dalam kehidupan dia? mhm, Apa tuh? Coba kita jawab. Termasuk contoh. mhm. Oke. Oh teman-teman Jadi- siapa? Silakan. Daniel jangan komentar dulu ya Daniel ya. Oh, oke. Kita lihat. Ya. Karena Daniel juga ngomong tadi. Berarti kita nggak terima. Iya, iya, iya. Coba apa? Ada yang ingat nggak? Yang lain gimana nih? Ya, izin Rob. Kalau Oh, saya simak tadi sih Daniel itu ada rasa penasaran Rob dan tidak pernah merasa puas akan segala oke. sesuatu yang Oke. dia temukan. Oke, sorry, Kosto. Ya. Bukan itu. Itu udah di tengah, itu maksud saya. Jadi dia bicaranya tuh Jember tuh udah di tengah. Dia kan menjawabkan akibat itu Daniel merasa nggak puas. Malah bukan itu. Itu kan belakangan, Daniel ngomong itu kan belakangan. Sebelumnya ada apa? Coba pikirin. Izin menjawab, Prof. Hmm. Daniel mengalami masa down di kehidupan dia, maksudnya titik terendah lah. Akhirnya ada lentingan yang menjadi Bro Daniel saat ini. Mungkin Oke, itu jawabannya benar. Karena Daniel bicara mengenai makna kehidupan dia. Sebelumnya dia berpikir makna kehidupan. Dia baru bicara ada makna kehidupan terjadi hantaman keras dalam hidupnya. Betul nggak? Itu kan awalnya statementnya. Iya, betul. Yang keras sampai dia mencapai titik terendah. Dan dia tidak bisa lagi mengandalkan siapapun. Bahkan dia nggak bisa mengandalkan pikirannya sendiri. Itu statement gede banget. Jadi kita kata-kata yang dipilih Daniel itu menurut saya keras banget, nusuk saya banget. Terjadi hantaman dalam hidupnya yang sangat keras, mencapai titik terendah, kita nggak tahu hantamannya apa. Mungkin dia harus meladeni 4 perempuan, dia nggak sanggup kali, lalu dia lanjutnya gitu ya. Sehingga dia nggak bisa lagi mengandalkan siapa. Ini yang gawatnya, dia nggak bisa mengandalkan lagi pikirannya. Tadi Ki Jember bilang, dia orangnya yang ingin tahu, bukan. Dia udah nggak bisa andalkan dirinya. Dia harus melakukan perenungan dalam diri sendiri. Ya, apa ini, kenapa sampai begini? Betul nggak itu? Iya, betul. Iya, betul. Nah, berarti ada difficulty dalam life-nya. Kita setuju nggak? Ada difficulty yang merubah seseorang melihat makna kalau dia ada kesulitan dalam hidup. Sehingga dia dalam titik terendah. Ya. Nah, itu jadi tesis. Jadi progresnya Daniel itu, atau seseorang, atau kalau ada difficulty dalam life-nya. Nah, Daniel tidak mencitrakan difficulty-nya itu sifatnya eksternal atau internal. Ya, di belakangan dia citra. Oke, kita lihat seorang Daniel. Dia sebagai manusia, dia punya kapasitas intelektual, kapasitas spiritual, gabungan punya kan. Dia punya kapasitas itu. Kapasitasnya dia bisa 1 liter, bisa 5 liter, bisa setiap orang beda. Jadi orang yang menghadapi seperti kayak Daniel, mungkin nggak sanggup. Karena kapasitasnya kita 1 liter. Paham nggak? Saya mau buat ininya, mind map-nya dulu ya. Nggak sanggup. Jadi Daniel ini punya kapasitas, dan kapasitas, tesis pertamanya, kapasitas itu berbeda setiap orang. Jadi jika jangan mengharapkan kita bisa kayak Daniel. Kenapa? Karena kapasitas kita beda. Kita mau belajar apa aja nggak akan bisa.
Tapi paling enggak kita bisa memetakan. Nah, Daniel punya kapasitas. Daniel punya potensi nggak? Setiap orang punya potensi. Potensi ini dipakai untuk mengisi kapasitas dia. Jadi katakanlah kapasitas Daniel ini 1 liter. Dia punya potensi untuk mengisi 1 liter itu. Tapi yang baru dia isi itu 200 cc. Dia santai di zona nyaman. Sehingga ketika ada difficulty dalam life-nya, ketika ada difficulty yang dia sampai hilang kepercayaan dirinya, potensinya teraktualisasi. Jadi kapasitas kita itu mau kapasitas apa aja, itu yang tadi selanjutnya Daniel bicara teknik ya. Jadi intinya itu manusia punya kapasitas intelektual, kapasitas spiritual, dan gabungan dari keduanya. Dan dia punya potensi untuk mengisi kapasitas itu. Karena kapasitasnya belum diisi. Ketika difficulty-nya ada, potensinya itu diaktualisasikan sehingga Daniel bisa seperti sekarang. Itu kan ujungnya. Ya. Ya, betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar respons itu membuat kita melebar tanpa tahu itu. Sekarang saya tanya ke saudara-saudara, teman-teman punya kapasitas spiritual, punya kapasitas intelektual, punya gabungan itu, ya, punya potensi itu, kapasitasnya beda kita semua. Lalu pertanyaannya dari saudara ini, pernah nggak kita pernah mengalami peristiwa kayak Daniel sehingga kita pernah dapat di titik terendah sehingga kita bisa menghasilkan seperti yang Daniel ucapkan yang bisa bermanfaat buat semua. Daniel punya pengalaman, Dovan punya pengalaman. Kalau itu kita bisa share, kita kan jadi kaya. Tekniknya dia itu gimana? Banyak orang dalam titik terendah yang punya teknik. Nah, Daniel itu mencari makna dalam kehidupan. Tapi kalau lihat selanjutnya, dia bukan mencari makna lagi. Dia mencari makna di atas makna. Betul kan gitu, Daniel? Iya, di fase yang sekarang saya justru malah menyadari Iya, mencari makna di atas makna. sebenarnya dalam hidup ini makna itu sendiri nggak ada sebenarnya. Ya, jadi sekarang yang didiskusikan oleh Daniel tadi itu apa yang terjadi sama dia dari sisi ego? Itu namanya pembusukan ego. Ya. Jadi difficulty itu membuat ego kita membusuk. Kalau dalam bahasa spiritual atau bahasa filsafatnya itu disebut dark night of the soul. Kalau dia tahu pasti the shadows, the dark night of the soul. Saat dimana seorang mengalami kehancuran segala sandaran luar dan dalam dirinya dan hanya tersisa keheningan batin. Itu krisisnya dia. Yang memaksa, dia dipaksa untuk melihat ke dalam tanpa topeng. Dia bisa melihat topan bukan sebagai orang Sunda, ini bukan seorang Hindu. Itu kan nggak tiba-tiba. Dia hanya melihat orang sebagai manusia. Wow.